Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divardilia dengan NIM 210001838 dari kelas H. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman tugas 8 sampai dengan tugas 12 dalam rangka memenuhi uji kompetensi 2 pemrograman web. Pertama, di pertemuan 8, JavaScript lanjut atau validation, materi yang dibahas itu ada pernyataan kondisional, yang terdiri atas pernyataan if dan pernyataan switch, kemudian pernyataan perulangan, ada pernyataan for bersarang, pernyataan while, dan pernyataan do while. Kemudian ada function, ini isinya itu mendefinisikan function, fungsi rekursif dan fungsi buatan sendiri. Kemudian ada objek, itu ada objek dari browser, objek standar JavaScript, objek array, objek date, objek ready, dan objek password. Kemudian tugas 8 yang pertama yaitu membuat fungsi validation pada input dan biodata. Ini merupakan script yang saya buat. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Di bagian atas ini atau header ada nama saya, kemudian ada universitas sama dalan, kemudian di bagian menu ada home, biodata, kemudian di sini ada picture profile. Kemudian di bagian main di sebelah sini ada input biodata dan output biodata. Di input biodata ini user diminta untuk memasukkan nama, agama, jenis kelamin, tanggal lahir, email, dan alamat. Ketika user menginputkan semua elemen ini dengan lengkap, maka di bagian output akan tercatat apa yang user inputkan. Kemudian jika tidak ini misal alamat dikosongkan, maka akan muncul sebuah pesan atau alert, yaitu seperti pada gambar yang di bawah ini, akan muncul alamat harus diisi dan di bagian output tidak akan tercatat apa yang user inputkan. Kemudian pertemuan 9 ada server-side programming PHP. Materi yang mencangkup ini ada konsep pemrograman server-side, web server, kemudian sintak dasar PHP. Pengantar PHP merupakan sebuah bahasa scripting yang dibundle dengan HTML yang dijalankan di sisi server. Kemudian tugas pertemuan 9, yang pertama listing 9.1, yaitu program menghitung gaji yang dikenai pajak sebesar 10% atau 0,1 dengan gaji awal 1 juta, kemudian setelah kena pajak menjadi 900.000. Ini merupakan skripnya. Yang pertama ini ada deklarasi variabel gaji dan diberi nilai sebesar 1 juta, kemudian variabel pajak 0,1, kemudian variabel THP untuk menghitung hasil gaji setelah kena pajak. Kemudian yang kedua yaitu menentukan true atau false untuk suatu operasi aritmatika. Suatu nilai dikatakan true apabila hasilnya benar dan akan menampilkan nilai 1, sedangkan apabila hasilnya menandakan false, luaran outputnya bernilai 0. Ini merupakan hasil outputnya. Yang pertama tadi, sini ada gaji sebelum pajak sebesar 1 juta, kemudian gaji yang dibawa pulang sebesar 900.000. Kenapa 900.000? Karena tadi pajaknya kan dikenai sebesar 0,1 atau 10%. Nah, untuk menghitung hasil gaji yang dibawa pulang, itu tadi gaji dikurangi gaji dikali pajak, yaitu 10% dikali 1 juta, yaitu 100.000. Jadi 1 juta dikurangi 100.000, yaitu hasil akhirnya 900.000. Kemudian yang kedua, itu memunculkan nilai true atau false dari dua buah bilangan yang diberikan suatu operasi. Jadi ketika 5 sama dengan 4 artinya salah, maka hasil luarnya itu kosong atau 0, atau kita anggap aja 0. Kemudian 5 tidak sama dengan 4 itu benar, maka hasil luarnya itu adalah 1 atau true. 5 lebih dari 4 benar atau true, maka hasil luarannya yaitu 1, dan seterusnya. Kemudian di pertemuan 10 yaitu ada struktur kondisi dan struktur perulangan. Tugas yang pertama yaitu membuat program untuk mengkonversikan nilai angka menjadi nilai huruf. Untuk membuat form yang digunakan untuk menginputkan nilai, di sini ada sintaks HTML dengan metode get, kemudian di dalam PHP-nya sendiri itu ada percabangan dengan berbagai kondisi. Itu contohnya yang pertama yaitu nilai, ketika nilai lebih dari sama dengan 0 dan nilai kurang dari sama dengan 39,99, maka outputnya itu nilai, kemudian nilai yang diinputkan, nilai huruf E. Kemudian nilai lebih dari 40 dan nilai kurang dari 43,74, itu nilai hurufnya D. Dan sampai yang terakhir, nilai lebih dari 80 dan nilai kurang dari 100, itu nilai yang tercatat
A. Di sini merupakan hasil luarannya. Jadi ketika user menginputkan nilai, maka nilainya itu akan tercetak di alamat ini. Karena menggunakan metode get tadi, saya mencoba menginputkan 92,45, dan di sini akan tercetak nilai 92,45. Ketika diklik konversi nilai, maka nilai 92,5 nilai hurufnya adalah nilai A. Artinya 92,45 memenuhi kondisi yaitu nilai lebih dari 80 dan nilai kurang dari 100. Kemudian tugas yang kedua yaitu membuat program untuk menampilkan segitiga bintang atau simbol bintang yang dibentuk piramid segitiga. Jadi yang pertama deklarasi tinggi yaitu sama dengan 5, kemudian ada perulangan. Jadi perulangan bertingkat itu baris sama dengan 1, baris kurang dari tinggi, kemudian baris increment. Kemudian perulangan lagi I sama dengan 1, I kurang dari tinggi kali baris, tinggi kurang baris, kemudian I increment. Kemudian dicetak adalah spasi untuk membuat ruang kosong. Kemudian di sini J sama dengan 0, kemudian perulangan J sama dengan 1, J kurang dari 2 kali baris, J++. Kemudian mencetak simbol bintang ini. Dan hasil luarannya berupa simbol bintang yang membentuk suatu segitiga yang memiliki tinggi 5. Selanjutnya masuk di pertemuan 11. Materi yang dibahas antara lain yaitu berbagai cara penanganan form input type text dan password, form input type radio, form input type checkbox, form input type combo box, form input type text array, dan form validation. Dan tugas pertemuan 11 yaitu form inputan dengan satu file. Jadi pada pemrosesan script digabung dalam satu file, prosesnya dilakukan pada halaman yang sama. Pada program inputan menggunakan metode post. Jadi kalau menggunakan metode post ini pada halaman tidak tercetak hasil inputannya. Jadi ketika di sini saya mengisikan nama saya di Fardelia, langsung tercetak aja di bawahnya di Fardelia, yaitu karena dalam satu script maka prosesnya dikerjakan di halaman yang sama. Kemudian yang kedua ini apabila scriptnya dipisah, itu pada pemrosesan script dipisah antara form inputan dengan proses PHP, hasil luarannya akan dimunculkan pada halaman yang berbeda. Jadi ini ada halaman input, kemudian ini halaman proses atau luaran. Kemudian form inputan metode get. Jadi sama seperti tadi ketika menggunakan metode get, maka di bagian alamat akan tercetak hasil inputan dari user. Kemudian form input type text dan password. Di sini user diminta untuk memasukkan 4 nama, itu daftar teman-teman yang belajar PHP. Karena di sini tipenya sama yaitu menggunakan 2 file yang berbeda, jadi prosesnya akan dilakukan pada halaman yang berbeda. Jadi saya menginputkan Vina, Adi, Fulan, dan Andre. Jadi ketika button submitnya ini diklik, kemudian halaman akan menuju ke olah form text post 3b.php, yaitu memunculkan hasil inputan yang sudah diinputkan tadi. Kemudian login input type text dan password. Sini sama menggunakan syntax HTML untuk membuat formnya. Kemudian di bagian PHP ini ada sebuah percabangan di mana dengan kondisi ketika user menginputkan username admin dan passwordnya rahasia, maka outputnya login berhasil, selamat. Jika selain ini, maka outputnya itu login gagal, maaf, ulang lagi. Kemudian input type radio. Penggunaan input type radio yaitu user bisa memilih salah satu. Setelah memilih, klik button pilih, maka proses radio akan memproses menghasilkan luaran yang sesuai dengan yang dipilih. Di dalam syntax HTML ini, teknik informatika memiliki valuative, kemudian industri TI, teknik elektro TE, teknik kimia TK, teknologi pangan TP. Di syntax PHP ini akan memunculkan
value dari yang dipilih tadi. Di sini ada teknik informatika, teknik industri, teknik elektro, teknik kimia, teknologi pangan. Ini saya coba memilih teknik informatika, maka hasil outputnya itu program studi yang saudara pilih adalah TIFF, yaitu nilai value-nya adalah TIFF tadi. Kemudian input type checkbox. Penggunaan checkbox memilih penyanyi favorit. User dapat memilih lebih dari satu, kemudian hasil diproses pada file proses checkbox.php seperti gambar di samping. Sini pilihan penyanyi, saya mendeklarasikan ada Afgan, Ari Lasso, Kahitna, dan Rosa. Kemudian saya memilih Ari Lasso dan Kahitna, maka outputnya atau luarannya ini akan memunculkan penyanyi favorit yang saudara pilih adalah Ari Lasso dan Kahitna. Ini jika memilih semuanya, misal memilih Afgan, Ari Lasso, Kahitna, dan Rosa, maka outputnya juga akan keluar Afgan, Ari Lasso, Kahitna, dan Rosa. Kemudian input type combo box. Penggunaan combo box pada program kali ini untuk memilih film favorit. Pada file proses combo box, jika pilih memiliki nilai atau benar, maka program akan menampilkan yang dipilih. Sini saya mencoba memilih Interstellar, pilihannya ada Doctor Strange, Venom, Aquaman, Interstellar, Gravity, dan Fantastic Beasts. Sini saya coba memilih Interstellar, maka outputnya film yang saudara pilih adalah Interstellar. Jadi di file PHP ini, jadi ketika if suppose pilih atau dibagi kondisi memenuhi atau memiliki nilai, maka outputnya akan mencetak nilai tersebut. Kemudian input type listbox, penggunaan listbox untuk memilih film favorit juga sama seperti tadi pilihannya. Kemudian jika memiliki nilai benar, maka program akan menampilkan yang dipilih. Di sini saya mencoba memilih Fantastic Beasts, maka film favorit saudara adalah Fantastic Beasts. Kemudian input text area, penggunaan memasukkan isian kritik atau saran pada program yaitu dengan menggunakan form dengan tipe text area. Jadi ketika kondisi terpenuhi, maka akan dijalankan baris 4 dan 5. Ini pada program PHP ketika baris 2 ini terpenuhi nilainya, maka baris 4 dan 5 akan menghasilkan luaran apa yang diinputkan tadi. Saya mencoba ini isian kritik dan saran input type text area, maka kritik dan saran yang tercetak yaitu ini isian kritik dan saran input type text area. Dan validasi form. Penggunaan validasi form, apabila user mengisi semua form, maka luaran akan muncul pada your input. Jika tidak, maka luaran akan memunculkan pesan seperti gambar di samping. Di sini ada PHP form validation example. Sini ada name, email, website, comment, dan gender. Jadi ketika user menginputkan semua elemen ini, maka akan hasil inputannya akan tercetak pada bagian your input ini. Di sini saya mencoba untuk menginputkan nama, kemudian gender. Yang tercetak yaitu ada nama dan gender, dan yang kosong ini akan memberikan pesan. Contohnya pada email ini ada email is required. Kemudian yang terakhir validasi form. Validasi dengan JavaScript, ketika user menginputkan seluruh elemen, ini ada nama, kemudian ada email dan alamat, atau kondisi pada program terpenuhi, maka program akan terkirim. Jadi ketika udah diisi, kemudian klik daftar, maka program akan terkirim aja. Tapi jika tidak, maka program akan mengeluarkan alert atau pesan. Di sini misal alamatnya tidak diisi, jadi ketika klik daftar, maka di sini akan muncul validasi Anda harus mengisi data dengan lengkap. Selanjutnya di pertemuan 12 yaitu array dan fungsi. Yang pertama materinya yaitu array merupakan tipe data yang terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Kemudian bagian yang menyusun array disebut elemen array, yang masing-masing elemen dapat diakses tersendiri melalui index array. Index array dapat berupa bilangan integer atau string atau asosiatif. Penggunaan beberapa keyword ada array, index, for, while, list, dan lain-lain. Tugas pertemuan 8, yang pertama ada penggunaan array.
Ini di sini pertama mendeklarasikan array buah. Saya mencoba mendeklarasikan ada manggis, anggur, pisang, dan jambu. Kemudian ditampilkan oleh program pada baris 3 dan 4. Di sini hanya memanggil array buah, nama variabelnya, kemudian diberi indeks 0. Karena array dimulai dari 0, maka output yang tercetak indeks 0 yaitu manggis. Kemudian yang indeks 3 yaitu jambu. Kemudian di array warna, di sini ada merah, biru, ungu, dan putih. Kemudian indeks yang bernilai 0 atau indeks 0 itu yaitu merah, sedangkan indeks 2 yaitu ungu. Kemudian ada array asosiatif, itu deklarasi array string yang diberi nilai kemudian memanggil dengan isi array tersebut. Sini array nilai contohnya Fulan diberi nilai 80, kemudian Fulin 90, Fulun 75, dan Falan 85. Itu memanggilnya dengan variabel arraynya tadi, array nilai, kemudian indeksnya itu sebuah string. Di sini mencoba indeks Fulan, outputnya yang tercetak nanti adalah 80. Kemudian ketika memanggil Fulin, maka output yang tercetak nantinya 90. Kemudian penggunaan for dan for each. Pertama ada deklarasi array warna. Itu ada red, orange, yellow, green, blue, dan purple. Kemudian perulangan dengan for sebanyak jumlah array warna dengan variabel counter i dimulai dari angka 0 karena indeks array dimulai dari angka 0. Kemudian perulangan for each akan menampilkan semua isi array dengan perintah yang lebih singkat. Ini merupakan hasil outputnya. Itu yang pertama ada red, orange, yellow, green, blue, dan purple. Kemudian tugas selanjutnya penggunaan for each dan while list. Tadi for each yaitu untuk menampilkan semua isi array dengan perintah yang lebih singkat. Sedangkan while akan menampilkan nama atau nilai dengan mengambil isi dari array nilai yang sudah dideklarasi. Jadi ini while list nama kemudian nilai, jadi nanti outputnya itu nama kemudian nilai. Datanya diambil dari array nilai yang udah dideklarasikan tadi. Kemudian mencetak struktur array dengan fungsi printr. Penggunaan printr untuk mencetak atau mengetahui isi dari sebuah array. Di sini pertama deklarasi array warna, kemudian deklarasi array nilai ini dengan asosiatif tadi, string yang diberi nilai. Kemudian masukkan fungsi printr dan memanggil variabel array tadi. Dan outputnya di sini untuk array yang warna, indeksnya itu dari 0 ada blue, 1 ada black, 2 red, 3 yellow, 4 green. Kemudian yang array nilai, indeks yang pertama ada Fulan yaitu 80, Fulin 90, Fulun 75, dan Falan 85. Selanjutnya ada penggunaan sort dan resort. Penggunaan sort yaitu untuk mengurutkan array berdasarkan value secara ascending dengan mengubah indeks. Sedangkan untuk resort sendiri yaitu mengubah array secara descending. Pada output pengurutan array tinggi badan, ketika menggunakan fungsi sort, outputnya akan mengurutkan dari yang terkecil, sedangkan menggunakan resort mengurutkan dari yang terbesar. Di sini hasil outputnya yaitu array sebelum diurutkan ada Bima, itu memiliki tinggi 178, Ara 165, Indah 150, dan Wahyu 182. Kemudian setelah diurutkan dengan sort, karena sort tadi mengurutkan secara ascending atau dari yang terkecil ke yang terbesar, maka di sini indeks yang pertama 0, itu tingginya itu 150, 165, 178, dan 182. Kemudian array diurutkan dengan resort, itu dari yang terbesar kemudian yang ke yang terkecil. Jadi dari 182 ke 150. Kemudian penggunaan asort dan rsort. Fungsi asort sendiri yaitu untuk mengurutkan array berdasarkan value secara ascending. Kemudian untuk rsort mengurutkan array berdasarkan value secara descending. Sini outputnya seperti ini.
Bedanya dengan yang tadi, kalau tadi indeksnya itu berupa angka 0, 1, 2, 3, di sini indeksnya berupa nama aslinya itu ada Indah, Ara, Bima, dan Wahyu. Kemudian penggunaan Ksort dan Ksort. Untuk Ksort sendiri itu mengurutkan array berdasarkan indeks atau key secara ascending. Kemudian untuk Ksort mengurutkan array berdasarkan indeks atau key secara descending. Outputnya dengan fungsi ini itu array diurutkan berdasarkan huruf depan sesuai abjad, sedangkan fungsi Ksort itu kebalikannya. Jadi pengurutannya berdasarkan abjad huruf depan. Di sini yang pertama ada A, Ara, yaitu memiliki tinggi 165, kemudian B, Bima, I, Indah, W, Wahyu. Dan kalau dengan Ksort yaitu kebalikannya dari yang atas, W, kemudian ke yang pertama, A. Selanjutnya yaitu mengatur posisi pointer array. Fungsi current digunakan untuk mendapatkan elemen array yang ditunjuk oleh pointer. Kemudian fungsi next, pointer menunjuk pada elemen selanjutnya. Kemudian fungsi pref, pointer menunjuk pada elemen sebelumnya. Sini arraynya yang pertama ada jalan kaki, ontel, mobil, dan pesawat. Kemudian karena di baris 6 ini karena artinya menunjuk oleh pointer, ditunjuk oleh pointer, maka yang pertama itu ada jalan kaki, kemudian di next itu ada ontel, kemudian balik lagi ke current, itu karena tadi udah diubah jadi ontel maka outputnya ontel. Kemudian ke pref itu menunjuk pada elemen sebelumnya yaitu ada jalan kaki, maka tercetak jalan kaki lagi. Kemudian untuk yang terakhir itu pointer mengarah ke pesawat karena pesawat itu merupakan indeks array terakhir. Kemudian current pesawat lagi karena elemennya ditunjuk yaitu pesawat. Kemudian mencari elemen array. Deklarasi yang pertama deklarasi buah, kemudian mencari elemen array dengan perjabangan. Jika kondisi dalam perjabangan terpenuhi atau in array mengambil nilai array, maka program akan menjalankan baris keempat, yaitu memunculkan nilai tersebut ada dalam list array. Jika tidak, maka program akan menjalankan baris ke-6 atau ke-7, itu tidak ada buah kedondong di dalam array tersebut. Dan array itu untuk memeriksa suatu elemen ada dalam array atau tidak. Kemudian penggunaan fungsi tanpa return value atau parameter. Fungsi cetak ganjil di dalamnya terdapat perulangan sebanyak kurang dari 100 dan dimulai dari 0. Di dalam ada sebuah kondisi di mana jika I modulus 2 sama dengan 1 maka cetak I. Ya, kemudian di sini hasil outputnya itu merupakan bilangan ganjil dari 0 sampai dengan 100. Yang selanjutnya penggunaan fungsi dengan return value dan parameter. Di sini fungsi dengan parameter yaitu ketika memanggil fungsi diisi sebuah nilai atau variabel seperti pada program baris. Sini menggunakan deklarasi terlebih dahulu, variabel A yaitu 10, kemudian variabel B itu 70. Jadi memanggil fungsinya itu cetak ganjil A, B. Jadi di sini pada fungsi cetak ganjil di perulangan I sama dengan awal, artinya awal itu sama dengan A, itu I sama dengan 10, kemudian I kurang dari akhir tadi 70. Jadi outputnya yang tercatat adalah bilangan ganjil dari 10 sampai dengan 70. Kemudian selanjutnya di penggunaan fungsi dengan return value dan parameter. Ini fungsi dengan return value atau nilai kembali, nilai hasil operasi dikembalikan sehingga fungsi tersebut memiliki hasil nilai. Jadi menghitung luas lingkaran yaitu menghitung dengan 3,14 dikali jari-jari kali jari-jari. Kemudian memanggil fungsinya yaitu luas lingkaran, kemudian diisi dengan variabel R. Di sini R-nya adalah 15. Kemudian passing by value. Deklarasi variabel STR yang pertama itu Yogyakarta. Kemudian variabel string yaitu Universitas Ahmad Dahlan. Dan untuk menggabungkan kedua variabel tersebut
ada pada program baris ke-9. Itu tambah string, kemudian di dalamnya diisi dengan nilai string. Outputnya yang pertama string Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan Universitas Ahmad Dahlan. Yang terakhir di sini menggabungkan string sehingga menghasilkan luaran Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Seperti pada gambar di sini. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.